kalau secara ilmiah, secara akademik, Ba'alawi di Indonesia bukan turunan. Itu sudah apa ya? Sudah hasil penelitian. Hasil penelitian, iya. Bukan keturunan. Jangan ngaku-ngaku. Ya kalau memang mau ngaku benar, ya sudah dibantah itu, teliti, langsung tes DNA. Assalamualaikum Pak Prof Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi. Belakangan ini masalah nasab ramai lagi Pak Kiai, terutama karena ada surat dari PBNU. Ya Pak Kiai sudah tahu lah. Bahkan tempo hari saya dapat kontak dari Pak Kiai Asep waktu beliau Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Beliau pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto yang santrinya ya puluhan ribu. Bahkan beliau putra pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Abdul Halim. Nah, saya dapat kontak dari beliau waktu beliau ada di Mina kalau nggak salah itu. Saya lihat videonya itu saat beliau di tenda. Nah, beliau berkomentar kemudian beliau asalnya tanya ke saya, Pak Yai, Bapak sudah membaca surat PBNU yang baru? Saya memang belum baca. Coba dibaca dulu, saya kirimin, katanya kirim. Terus setelah itu beliau telepon lagi, lah beliau menyampaikan lewat video akhirnya yang kemudian viral itu. Nah, menurut Pak Kiai Imam Ghazali Said bagaimana? Ya sebetulnya PBNU di bawah kepemimpinan sekarang itu kan muncul problem yang meragukan nasab Ba'alawi, dan itu dalam bentuk karya ilmiah yang dimotori oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, di internal NU sendiri kan sudah bahasa Jawanya sudah kadu. Orang NU ini sudah sangat-sangat menghargai sampai pada tingkat berlebihan. Nah, itu kan menjadi problem ketika ada hal yang seperti itu, ada tantangan. NU kan harus menjadi bapak, istilahnya begitu, harus jadi bapak. Terus saya kira latar belakang itulah muncul surat itu. Hanya yang disayangkan itu surat itu kalau istilahnya Yai Asep itu kan kering dari referensi. Kering dari referensi. Bagaimana tingkat yang ditandatangani Rois Am kok alasan keagamaannya itu tidak muncul, gitu loh. Mungkin alasan keagamaannya muncul. Kalau mungkin alasan organisatoris, kalau saya memahami bahwa NU itu harus tetap menghargai orang yang sudah kadung kita hargai. Nah, kalau memang tidak betul misalnya, itu nanti dikaji berikutnya. Tetapi jangan sampai habaib dengan warga NU itu menjadi terbelah. Itu maksudnya begitu maksudnya. Jadi maksud PBNU mungkin bagus, hanya ketika dia melarang ya supaya tidak terlibat di ini, padahal realnya Naat itu apa namanya organisasi Wali Songo itu dipimpin oleh Gus Abbas. Gus Abbas itu mungkin cucu dari Kiai Abbas yang sekarang dicalonkan untuk pahlawan nasional itu, dan itu memang punya peran penting. Dan itu juga masih sebelumnya dia masih sama Kiai Imaduddin Usman itu siapa? Itu masih ponakannya Kiai Ma'ruf Amin, kan gitu. Artinya masih NU semua. Nah, kemudian yang membuat ini semua itu adalah misalnya Kiai Sidogiri. Saya juga diminta ya sudah kalau untuk kebaikan saya nggak apa-apa untuk jadi pengurus. Jadi pengurus Naat. Iya, jadi pengurus itu. Bersama siapa aja, ada Kiai Fuad katanya, ada Kiai ini sudah lah. Kiai Fuad Sidogiri. Ya. Nah, inilah yang jadi problem. Menurut saya kalau secara formal mungkin itu tidak bijak juga. Kalau dibuat surat tidak boleh terlibat di situ. Terus nanti kalau terlibat kena sanksi, berarti saya kena sanksi. Bahasa itu yang memecah. Maksud kita itu mau memecat, yang memecah belah misalnya. Ya sebetulnya tujuannya gitu. Mungkin kalau memang ini sama-sama jalan saja, itu diredam, atau memang kalau memang itu dianggap perlu, adakan aja di Batul Masaib. Panggil siapa namanya? Kiai Imaduddin itu. Nah, itu untuk presentasi. Orang yang kontra presentasi. Itu ini ya. Kalau perlu di front
dikonfrontasikan, bukan dikonfrontasikan lah, artinya didialogkan secara terbuka. Secara terbuka. Wah, itu menarik. NU yang melakukan. Menjadi mediator. Ya, mediator. Karena mereka itu orang NU semua. Nah, itu menarik itu. Itu Barca Online bisa live streaming. Tapi mau nggak dari kalangan habaib itu? Ya saya kira kalau NU yang adakan mesti mau. Oh ya. Nah itu yang dimaksud Asep waktu itu dipanggil semua, disuruh dialog secara ya apa argumentasi masing-masing. Jangan ini betul. Wah ya jangan begitulah. Itu kan keilmuan. Tapi sebelumnya kan ya mohon maaf, Kiai Miftahul Ahyar sebagai orang Islam kan sering memberi pengajian terkait nasab itu yang dalam tanda kutip cenderung membela Alawi. Ya. Iya, memang seperti itu. Tapi harus kita maklumi juga karena kedekatan segala macam kan. Tetapi kan ini persoalan penemuan keilmuan. Ya. Penemuan keilmuan itu jangan sampai orang kesan pada NU itu anti penelitian, anti penemuan ilmiah. Sudah punya ilmiah sudah, ini penemuan. Kalau memang penemuannya itu ya dibantah dengan penemuan. Karena ada bantahannya. Bantahannya itu berapa? 600 halaman. Padahal bukunya Kiai Ahmaduddin Utsman itu paling 50 halaman itu. Dibantah 600 halaman. Tapi semuanya itu nggak terkait. Dia tidak menjawab pertanyaan per item itu ya. Ya, tidak menjawab. Saya sudah baca itu. Dan memang desainnya itu kalau menurut saya, desainnya itu adalah bagaimana kaum Ba'alawi ini menjadi seakan-akan menjadi tokoh, menjadi ikut memerdekakan Indonesia, ikut mendirikan NU ya. Karena semuanya kan bahasa kampung Surabaya kan gedabru semua itu. Artinya tidak mempunyai data primer, sumber primer itu yang kuat untuk menyatakan seperti itu. Kalau masih mending orang Al-Irsyad, kecintaannya pada Indonesia itu sangat bagus gitu. Dan itu Kiai Abdurrahman Baswedan, Abdurrahman Baswedan itu kakeknya Anies Baswedan, itu yang mendirikan PAI di Surabaya. PAI itu adalah Partai Arab Indonesia. Nah itu wahabai itu disuruh kumpul aja, kita itu nggak usah mikir-mikir tarim lah gitu. Kita ini hidup di Indonesia, makan di Indonesia, kata dia. Ya kita membangun nasionalisme Indonesia. Nah mereka ya tarim. Masya Allah ditarim katanya malaikat semua itu katanya. Nah ini kayak di sini kan orang yang nasionalismenya tinggi kan terus kan. Saya dapat WA, dapat kontak, telepon bahkan dari salah satu Rois Surya PBNU. Yang mengatakan Kiai Imad itu sudah pernah dipanggil tapi arogan gitu katanya. Itu gimana? Karena memang begini Pak Kiai, ini kan persoalan komunikasi juga kan. Jangan sampai taruhlah Kiai Imad ini sudah di atas angin karena lewat penelitian lalu ya mentang-mentang gitu kan. Nah itu bagaimana menurut Pak Kiai? Ya saya kira Kiai Imad itu kan bisa Kiai Imad itu nggak anti nasihat kok. Dinasehati, nggak usah terlalu ya bisa disampaikan. Banyak orang yang mau begitu itu. Artinya tokoh-tokoh yang bisa, ya sudahlah kalau di penggali PBNU, dia hadir, dari sana siapa, NU menjadi mediator. Ini kan hasil penelitian. Presentasi penelitiannya. Nah, nanti dibantah. Tapi bahasa-bahasa yang tidak elok itu jangan muncul lah. Misalnya, Dajjal, rokok, nanti kalau nanti tidak dapat syafaat Nabi Muhammad, maksudnya gitu-gitu itu. Itu kan penelitian. Sepanjang penelitiannya bisa terbukti kan bisa. Orang itu kalau terbukti misalnya, memang betul ini di alam sekian ketemu. Itu semuanya tuh yang diklaim ketemu itu palsu. Yang orang ditulis tahun 60 dibilang ini pada abad ke-4 Hijriah misalnya. Tapi dari konflik nasab yang sangat keras, kalau saya sudah sangat keras ini kan ada caci maki segala kan. Yang itu kita sayangkan juga berkepanjangan. Ini kan sudah banyak hikmahnya. Ya kan? Beberapa orang itu menganalisis, saya melihat di media sosial, hikmahnya salah satunya misalnya mereka sudah mohon maaf tidak yang Habib-habib yang minta-minta itu biasanya sudah berhenti. Karena mohon maaf ada seorang kiai bilang, saya ini didatangin Habib, terus diminta uang 50 juta, terus ada mohon maaf combe-nya itu katanya, kalau nggak dikasih ini nanti begini-begini, tapi kalau dikasih, nggak ada uang, aku udah kasih aja, nanti kan akan lancar kalau dikasih ini.
Nah maunya dikasih 10 juta aja, itu maksa 50 juta, itu kan kasus-kasus seperti itu ada. Itu yang cerita itu konkret ke saya, ada seorang kiai yang didatangi dan tidak sekali didatangi. Ya saya kira Habib yang seperti itu ya mungkin ya mungkin palsu ya. Yang seperti itu ada, tapi harus diingat Habib sing api ya gitu. Ya, betul, ada yang bagus ya, bahkan dia tidak mau dibilang Habib, dipanggil Habib. Coba Profesor Quraisy Habib itu tidak mau, padahal ya Alwi Syihab itu kan banyak yang baik, artinya begitu. Kita kan harus pilah-pilah kan gitu ya. Jadi yang baik ya. Dan mereka juga tidak mengaku juga sebagai turunan Nabi. Mereka biasa aja, orang mau ngaku atau nggak diakui kan nggak persoalan. Kita itu harus kembali. Inna akramakum indallahi atqakum. La fadla li arabiyyin wa ajamiyyin illa bitaqwa. Itu kan ajaran Islam egaliter. Nah, itulah mereka nggak mau begitu. Sepanjang dia tidak mau, ya nggak bisa. Ayo kembali ke sini. Anda kalau bagus, Anda kalau pandai, Anda kalau alim, ya sudah kita hormat. Anda daplek, walaupun Habib tapi daplek, nggak usah nyingkir aja. Kan apalagi mengkotek. Apalagi dia itu palsu. Lain lagi. Jadi tidak urusan dengan palsu atau tidak. Sudahlah. Komunitas ini mungkin jalan nggak apa-apa lah. Sekarang misalnya jalan nggak apa-apa lah. Tapi kalau sudah jelas tidak bisa mempertahankan, lebih baik Robitul Alawiyah itu bubar saja. Untuk apa? Orang itu tidak bisa mempertahankan. Nah, Pak Yai Asep kan tempoh hari mengusulkan itu. Habib Taufik ditemukan dengan siapa? Imat misalnya, itu kan disuruh dialog yang baik gitu kan. Bahkan kalau perlu ya itu mempertahankan mempertahankan kehabibannya dengan menjelaskan tentang jalur nasab yang sebetulnya kan mudah aja kan, misalnya dari kelompok habaib ini menugasi seseorang guru besar atau apa untuk mencari data-data atau sumber primer kan yang bisa menganggap bisa menjelaskan tentang ketersambungan nasab itu. Ya sebetulnya sudah banyak yang seperti itu, tapi secara akademik di Indonesia apa saja sebetulnya secara akademik itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya memang mengkotek. Ya memang mengkotek. Kalau memang ada, memang pembelanya banyak, ada Gus Najih Maimun. Itu kan membela itu. Tapi pembelaannya itu tidak argumentatif. Tidak argumentatif. Nah itu yang repot. Gitu. Terus karpe dewe, pokoknya. Nah, gitu loh. Ini nanti bisa kualat ini. Karena kan kalau mengkotek kan sudah nggak kualat. Ali Sakron itu yang menulis pertama bahwa dia itu adalah turunan Rasulullah. Nah, itu hidup pada abad ke-10 Hijriah. 10 Hijriah. Kan dia itu hidup abad ke-4. Nah, ini kan jauh berapa ini kan 6 abad. Nah, terus ketika nulis dia tidak pakai Habib. Nah, berarti kan bukan Habib dia. Nah, tapi lama-lama kan enak kalau jadi Habib kan enak kan. Dia aman aja nggak diakui Habib, terus gimana? Nah, yang mengerikan lagi, mohon maaf, saya kemarin itu bertemu seorang kiai, ada Habib yang mengaku pernah Isra 70 kali. Itu melebihi Nabi Muhammad atau Rasulullah. Rasulullah aja sekali. Iya, Rasulullah sekali. Itu pun masih perdebatan. Lah ya itu. Jadi perdebatan. Ini enggak ini. Yang paling nggak enak itu kan yang katanya di Tanggul itu Habib siapa? Habib Soleh di Tanggul. Itu katanya, ini kemana? Ini tiap hari Nabi ada di sini. Tiap hari, makanya saya nggak pindah Nabi di sini. Kan umat begitu. Apalagi terus ketika katanya datang ke Madinah, Rasulullah langsung keluar tangannya itu, salaman. Masya Allah. Nah ini kan banyak khurafatnya. Terus apalagi Tarim itu katanya itu wali semua itu yang ada di situ. Maka sebetulnya ada syekhnya itu ya Pak Alawi kan nggak pernah haji, nggak pernah umroh, cukup di Tarim saja kan itu. Itu banyak video-videonya kayak gitu. Jadi mereka itu menurut saya memang ingin eksistensi dirinya diakui dengan menggunakan sarana-sarana khurafat itu tadi. Dan yang lebih memprihatinkan lagi itu kan kadang untuk kepentingan ekonomi. Ya rata-rata bukan hanya ekonomi. Jadi menjadi tokoh. Jadi orang itu motifnya itu ekonomi iya. Tapi dia itu dihormati orang.
Nah, dan dulu yang mempelopori dia menghormat pada ini, dicium sininya keningnya kan kiai-kiai. Lah masyarakat kan ikut kiai. Iya, iya. Kalau dicium keningnya masih lumayan. Ada yang cium kaki. Iya, cium kaki. Saya lihat videonya itu Iya. yang Habib di Pekalongan itu dicium kakinya dan gitu. itu dibiarkan. Ya, dibiarkan dan dia bangga. Ya, itu. Saya itu orang yang paling menentang seperti itu, mulai kecil bukan hanya sekarang. Jadi ada kiai, wah ini bukan Habib, kiai gitu. Itu kalau datang ke kampung, ke desa itu, kebetulan saya ada di situ. Langsung orang nembak jalan nesot gitu, nyium kakinya. Saya tegur itu. Gak boleh seperti itu. Orang gini sujud itu pada Allah, tidak boleh kepada manusia. Ini syirik itu. Saya mulai kecil sudah seperti itu saya. Jadi kita ini kadang-kadang ya, sikap kita ini banyak syiriknya. Syirik apa? Ya kayak gitu kan syirik. Ya, untuk nyembah ke ya nyembah itu pada Allah. Bahkan kalau orang menunduk itu jangan seperti ruku. Melebihi ruku ya. Melebihi ruku. Nah, kan begitu sudah ada tatanannya gitu loh. Jadi kita itu tauhid pada Allah gitu. Jangan terus kita diajarin. Kalau hanya ini kan sih apa ya sebagai penghormatan, mencium tangan itu penghormatan. Terus mencium kaki ngaruh itu. Terus kita menjadi bangsa apa gini? Ya bangsa yang sejajar lah. Kan Nabi itu mengajarin kita itu egaliter, sejajar. Kita sama-sama manusia. Nah manusia itu kan lebih ini kalau takwanya bagus. Kan gitu. Amalnya baik. Itu aja. Bukan karena turunan ada. Nabi itu mengajarin seperti itu. Tapi ada kecurigaan juga Pak Kiai. Intennya perdebatan ini katanya Imad juga punya kepentingan untuk diakui sebagai nasab Rasulullah. Gimana itu? Ya bisa saja seperti itu. Tapi kan mereka itu tidak menonjolkan diri. Seperti Wali Songo itu katanya setelah dites DNA itu nyambung menurut hasil tes DNA. Tapi mereka kan tidak pada umumnya kiai-kiai itu menyembunyikan, nggak mau. Tidak mengeksploitasi. Tidak eksploitasi sama sekali. Sama ingin perdebatannya antara Kiai As'ad Syamsul Arifin sama Habib Husain Al-Habsyi. Saya bilang Ustadz, tidak bilang Habib Husain Al-Habsyi. Saya masih kuliah waktu itu. Waktu NU menerima asas tunggal, dia kan orang Masyumi asalnya. Yang Habib ini. Yang Habib Husain Al-Habsyi, Bangil Yapi itu. Yang sekarang jadi Syiah. Iya. Nah, itu datangi Kiai As'ad. Pokoknya As'ad itu ini tidak benar ini, kenapa menerima asas tunggal, kita yang memperjuangkan Islam kan gitu. Datang Kiai Ahmad Siddiq katanya gitu. Ya As'ad itu ya senyum-senyum katanya ya As'ad. Ya As'ad itu nggak bisa debat. Orang Arab itu kan agak ngomong gitu. Iya. Di mana-mana. Wallah. Terus ya As'ad jawabnya, "Ya aku lihat sampean iki lho padha." Padha apa? Sama-sama tidak Rasulnya. Hanya bedanya aku pesek sampai mencu. Jadi ya saat begitu cara jawabnya. Jadi persoalan ini nerima Pancasila itu saya melihat maslahat. Kalau orang Islam itu bertentangan dengan pemerintah terus orang Islam itu gak iso maju. Sekolah gak iso, ini tidak bisa. Sudah selesaikan ini. Kita ini sholat juga tidak dilarang. Kita membuat organisasi yasinan juga nggak dilarang. Ya sudah terima aja. Kita berhentilah untuk ideologi ini sudah selesai di Pancasila. Itu Pancasila tidak bertentangan dengan. Dan yang Pancasila juga yang membuat orang Islam juga. Itu katanya mencak-mencak gak bilang katanya. Gimana sampai Pak berjuang? Enggak bodoh aja. Sampai ya sekarang berjuang kayak itu. Saya berjuang ke Pancasila. Ayo lebih Islam mana nanti? Ayo. Kalau saya katanya saya nggak tahu sendiri, tapi saya informasi itu valid saya kira itu. Dan kan memang Habib Husain Al-Habsyi itu kan terkenal agak aliran keras. Iya, aliran keras. Waktu itu kan memang dia orang NU, Pak. Jadi NU yang dulu secara politik dia itu ikut Masyumi. Dan terus. Iya, ikut Masyumi. Terus terakhir dia menjadi pengikutnya Khomeini gitu. Dan saya kenal baik karena dan saya juga berkomunikasi dengan duriyahnya yang ada di Pandaan. Mereka anak turunannya sudah Syiah semua itu sekarang. Nah, itu menjadi problem juga di kalangan habaib itu, Mbak Alawi itu. Tapi mereka bagusnya, mereka itu kan tidak mengandalkan. Jadi Ustadz Husain Al-Habsyi itu orang harus cari ilmu, harus pinter, kan gitu. Itu bagusnya. Tidak mengandalkan bahwa dia turunan Nabi. Iya, itu kan bagus. Dan menjual keturunan itu yang menjadi problem akhirnya. Apalagi kalau ya mohon maaf sampai
minta-minta secara maksa itu kan. Ya biasa. Kalau nggak diberi nanti Iya, nanti kualat. kualat. Dan ada waktunya lagi. Jadi saya minta uang 10 juta jam 1 siang. Datangnya dia jam 10. Kalau enggak, usah. Nah, orang kata aku takut kualat. Ya kalau saya apa intinya gitu kan sama saya. Tapi kalau orang awam yang keluarga saya takut semua. Keluarga saya itu udah takut semua. Sekarang enggak. Tak bilangin sama saya, enggak usah. Kalau kita itu sudah tak bacain sholawat. Kalau sampai betul keturunan Nabi, tiap hari itu kita wala Ali Muhammad. Sudah diberi lah. Sudah diberi lah. Lebih doa tiap hari. Kalau betul ya, kalau palsu ya bukan. Nah, kita kan nggak tahu ya, betulnya yang betul yang palsu. Kalau secara ilmiah, secara akademik, Ba'alawi di Indonesia bukan turunan. Itu sudah apa ya? Sudah hasil penelitian. Hasil penelitian. Iya. Bukan keturunan. Jangan ngaku-ngaku. Ya kalau memang mau ngaku benar, ya sudah dibantah itu, teliti, langsung tes DNA. Nah itu problemnya. Tes DNA kan nggak ada yang mau. Hanya Najwa Shihab yang berani. Ya, dan ini bukan turunan Nabi juga. Iya. Yang berani semua ada 80-an ya. Di Yaman itu ada mungkin 120-an. Semuanya tidak ada yang nyambung dengan Rasulullah. Nah itu yang di Yaman itu hasil penelitian atau di tes DNA? Enggak, tes DNA. Tes DNA ada yang ada yang sudah di kesini termasuk siapa? Habib Umar bin Hafid itu yang sering kesini. Juga keluarga-keluarga itu sudah tes DNA sebagian, tapi ada yang nggak mau. Dan di sana ada fatwa, bisa dicek loh fatwa. Fatwa itu, Ba'alwa itu bukan Duriyatul Rasul. Fatwa sana, fatwa Yaman.